Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Kiai Haji Suwito selaku Ketua PDM Bojonegoro, dan juga Kiai Haji Abdul Haris selaku Koordinator Majelis Tarjih, kemudian Kiai Haji, semuanya Kiai Haji lah. Yang berikutnya Ustadz saja, Ustadz Akhyar, kemudian juga ada Ustadz Ikhwanuddin, Ustadz Solihin Jami, kemudian siapa lagi ini saya sudah nggak bisa lihat. Ustadz Khudori, mohon maaf, Syekh Khudori, dan seluruh jajaran pimpinan daerah Muhammadiyah yang saya banggakan dan saya hormati. Kemudian bapak-bapak, sayangnya nggak ada ibu-ibu ini, jadi saya kurang semangat juga. Tapi insya Allah akan tetap bersemangat meskipun nggak ada ibu-ibu. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian dari cabang Bojonegoro, kemudian dari Aum, tapi sayangnya di undangan itu kita lupa mengundang Ortom gitu. Mudah-mudahan jadi evaluasi kita di Majelis Tarjih ke depan, kok bisa kelupaan gitu. Oke. Yang saya banggakan dan saya hormati, alhamdulillah pada hari ini di ujung tahun 2023-2024 kita di Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan daerah Muhammadiyah bisa menyelenggarakan halaqah manhaj tarjih Muhammadiyah jilid 1 dengan mengambil sebuah tema yang cukup bombastis sebenarnya, membumikan manhaj dan mempersatukan perspektif para pimpinan dan mubaligh Muhammadiyah. Apa yang melatar belakangi kita mencoba memunculkan topik ini? Yang pertama, istilah membumikan itu sebenarnya tidak asing ya. Apalagi setelah Gus Dur itu memunculkan istilah pribumisasi Islam, kemudian disusul Islam Nusantara, kemudian Muhammadiyah menyusulinya dengan Islam berkemajuan. Tapi harus dicatat Pak, Islam berkemajuan itu bukan menandingi Islam Nusantara sebenarnya, karena secara historitas Islam berkemajuan itu sudah diwacanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Salah satu wasiat Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kepada muridnya, dadiyo kiai sing kemajuan, kiai yang berkemajuan, lan ojo kesel-kesel anggonmu nyambut gawe kanggo Muhammadiyah. Artinya ketika Muhammadiyah merumuskan Risalah Islam Berkemajuan di Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Solo atau Surakarta, melahirkan Risalah Islam Berkemajuan, itu bukan berarti Muhammadiyah ingin menandingi jargon tetangga sebelah, bukan ya. Memang Islam Berkemajuan itu memiliki historitas dari dalam Muhammadiyah itu sendiri. Yang kedua, Muhammadiyah ingin mempertegas bahwasanya Islam yang berkemajuan itu memiliki 5 karakteristik yang sudah melekat dalam tubuh Muhammadiyah. Yang pertama, harus mabniun ala tauhid, didasari pada pondasi tauhid. Yang kedua, aruju ilal Quran wa sunnah, back to the Quran and the sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Ini yang menjadi jargon Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, Ihya'ul ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad
dan tajdid. Yang ini tidak akan ditutup dalam Muhammadiyah. Muhammadiyah senantiasa membuka pintu ijtihad. Kemudian yang keempat, tanmiyah wasatiyah, mengembangkan sikap moderasi dalam beragama. Tapi sebenarnya moderasi ini kata yang licin, Pak. Tergantung yang memaknai. Orang yang tidak sholat dianggap orang moderat gitu. Orang yang pemikirannya aneh, menyimpang dari ajaran Islam, inilah moderat. Sehingga sebenarnya lebih nyamannya kita pakai wasatiyah. Makanya di bahasa Arabnya tanmiyatul wasatiyah, yang kita artikan moderasi. Tapi moderasi menurut perspektif Islam, karena satu-satunya agama yang dipaksa untuk mengembangkan sikap moderasi ini kan seolah-olah Islam saja, Pak. Agama lain kok tidak gitu. Misalnya moderasi dalam perspektif Judaism atau Yahudi, dalam perspektif Kristen, dalam perspektif Hindu atau Buddha, kan kita jarang mendengar. Tapi yang dipaksa apa? Islam. Tapi ketika Muhammadiyah menggunakan kata moderasi, itu dipahami wasatiyah yang memang lahir dari tradisi Islam itu sendiri. Kemudian yang kelima, tahqiqu ar-rahmah lil alamin, merealisasikan rahmat untuk alam semesta. Ini yang menjadi 5 karakteristik yang bisa menggambarkan kalau Islam yang dibawa oleh Muhammadiyah itu Islam yang berkemajuan. Nah, saya kembali ke topik ini ya, membumikan manhaj. Berarti manhaj tarjih itu seolah-olah melangit gitu. Tidak bisa kita pahami gitu. Sehingga perlu untuk dibumikan gitu. Kenapa? Karena ada berbagai macam pandangan ketika warga Muhammadiyah itu melihat tarjih. Tarjih itu angker, hanya kelompok elitis, bicara tentang hukum dan kaku, hitam dan putih. Kemudian manhajnya susah untuk dipahami, kita nggak paham. Nah, mudah-mudahan ini Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Bojonegoro ke depan itu bisa menyederhanakan manhaj tarjih, sehingga manhaj tarjih itu membumi, tidak angker. Dan kita biasa menggunakan manhaj tarjih dalam mengembangkan pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Paling tidak sering didiskusikan ya. Sehingga majelis tarjih ini betul-betul majelis yang bisa membumi. Saya akui Pak, kalau majelis tabligh itu sudah membumi ya. Sayangnya yang tarjih ini susah untuk dibumikan itu. Kenapa gitu? Ya mudah-mudahan MTT ke depan itu bisa menjawab kalau tarjih itu juga tidak sesulit yang kita bayangkan. Kemudian dari topik tadi mempersatukan perspektif para pimpinan dan mubalek persyarikatan. Jangan-jangan pimpinan atau mubalek kita belum paham manhaj tarjih, sehingga yang didakwahkan itu pemikiran di luar tarjih atau di luar Muhammadiyah gitu. Apalagi Pak, salah satu dari tantangan tarjih itu tantangan eksternal, munculnya ideologi transnasional, sehingga memunculkan berbagai macam rasa Muhammadiyah. Ada mursal Muhammadiyah rasa Salafi, Musa Muhammadiyah Salafi, ada Mufti Muhammadiyah HTI, kemudian apa? Munu Muhammadiyah NO. Muhammadiyah lagi apa Pak? Apa? Apa itu? Muhammadiyah rasa Persis atau Muhammadiyah yang lain, sehingga Muhammadiyah itu punya varian rasa gitu. Ya, persoalan itu muncul karena orang Muhammadiyah tidak memahami manhaj tarjih. Ya termasuk, mohon maaf, mungkin pimpinan kita belum mengarah kepada manhaj tarjih. Mubalek kita yang disampaikan tidak baca buku tarjih gitu. Tapi baca apa Pak? Tergantung afiliasinya kemana gitu. Nah, itu. Bukan berarti Muhammadiyah melarang kita untuk baca misalnya buku-buku Al-Hasan, itu sangat penting, pengajaran soal jawab. Kemudian apa lagi?
macam-macam ya. Itu menambah hasanah keilmuan kita, tapi harus dibaca dalam bingkai manhaj tarjih. Mungkin juga pemikiran-pemikiran salafi itu bagus ya. Dari Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, kemudian siapa? Syekh Nasruddin Albani, apalagi dalam kajian hadis. Tapi tidak kita baca sebagaimana teman-teman salafi. Kalau hadis itu, kalau Shahahu Albani itu sudah harga mati gitu. Padahal pentasihan hadis atau pendoifan itu juga diantaranya bentuk ijtihad gitu. Nah semacam ini penting untuk kita pahami Pak. Nah supaya kita bisa menjawab ya kembali pada manhaj tarjih. Kita semuanya belajar ya, termasuk nanti kita berharap ada banyak masukan dari teman-teman ya. Justru kalau bisa mengkritik tarjih gitu. Tapi jangan sok pinter. Lah itu mohon maaf. Kalau sok pinter itu repot gitu. Kita semuanya belajar ya. Dan majelis tarjih kalau nggak bisa jawab ya nggak apa-apa. Nanti kita diskusikan, kita kaji kan gitu. Sehingga halaqah ini betul-betul memunculkan pemikiran keagamaan Muhammadiyah gitu. Diskusi agama yang serius gitu. Yang ini semakin hari itu semakin tradisi ini hilang di Muhammadiyah gitu. Kalau kita lihat tetangga sebelah itu luar biasa Pak. Ngaji kitab kuning, maknani kadang yang nggak paham itu tetap hadir gitu. Ya kan? Tapi kalau orang Muhammadiyah suruh baca kitab kuning, suruh ngartikan, wah, sekali pertemuan sudah kabur semuanya Pak itu. Karena nggak ada konsep ngalap berkah. Apa di Muhammadiyah itu perlu dimunculkan ngalap berkah itu. Nah, sehingga kita berangkat di kajian di halaqah manhaj tarjih ini kita niati sama-sama belajar dan mencoba memperkuat tradisi keilmuan ketarjihan yang ada di Muhammadiyah. Mungkin sekian dari sambutan saya biar nggak terlalu lama. Yang penting dari Pak Kiai Haji Suwito ini yang paling penting. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.